Nah, untuk menentukan keterlibatan itu, maka kita ingin menyatakan perang dengan mereka. Negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat itu. Saat saya menyampaikan sambutan di acara serah terima jabatan, di situ sudah saya deklar bahwa BP2MI menyatakan perang melawan sindikat pengiriman pekerja ilegal. Karena tentu berbagai alasan yang kami tahu persis bagaimana jumlah pekerja ilegal yang hari ini bertahan hidup di negara-negara penempatan. Kalau ditanya ke BP2MI berapa jumlah PMI, kami jawab 3,7 juta. By name, by address, di mana mereka bekerja di negara-negara penempatan, sektor pekerjaannya apa saja, dari daerah asal mana mereka, berapa banyak keluarganya, kami tahu persis. Di dalam sistem yang kami miliki yaitu Cisco TKLN, sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri. Tapi kalau kita mengaminkan data World Bank, ya, PMI kita berjumlah 9 juta. Artinya ada gap yang sangat jauh, ya, 9 juta dengan 3,7 juta. Berarti ada 5,3 juta PMI yang tidak terdetek dalam sistem kita. Otomatis mereka di luar kontrol perlindungan negara. Inilah kekhawatiran kami. Inilah keprihatinan BP2MI yang sebagian besar dari 5,3 juta itu mereka yang diberangkatkan melalui pemberangkatan cara-cara ilegal. Oleh siapa? Sindikat. Siapa sindikat itu? Komplotan jahat. Saya katakan mereka pengkhianat republik, mereka pengkhianat merah putih yang di otaknya, di kepala mereka hanya bagaimana berorientasi mengambil keuntungan tanpa mempedulikan apa yang terjadi dan akan dialami oleh para anak-anak bangsa kita di luar negeri. Ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang besar, fantastis, dan dengan cara yang sangat cepat. Siapa komplotan ini? Pemilik modal. Bekerja sama dengan siapa? Oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Tidak heran jika berbagai masukan ada oknum TNI terlibat. Tidak heran jika selama ini banyak masukan kepada kami oknum imigrasi terlibat. Tidak heran jika selama ini banyak masukan kepada kami oknum polisi terlibat. Tidak heran jika selama ini ada oknum nakes terlibat. Tidak heran jika selama ini ada oknum Kemlu terlibat. Tidak heran jika selama ini ada masukan yang sangat banyak, ada oknum-oknum di internal BP2MI juga terlibat. Nah, untuk menentukan keterlibatan itu, maka kita ingin menyatakan perang dengan mereka. Bahkan saya orang yang sangat penasaran, kenapa sih mereka begitu kuat, seolah-olah kelompok ini untouchable, orang-orang yang nggak bisa disentuh oleh hukum. Kalau begitu, siapa sih yang ada di belakang mereka itu? Negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat itu. Merah putih tidak boleh diposisikan berkibar lebih rendah dibandingkan bendera-bendera perusahaan. Dan kita, semua kekuatan rakyat tidak boleh memberikan ruang kosong di kepala-kepala pemilik modal pengusaha ini, seolah-olah dengan uang yang mereka miliki mereka bisa mengendalikan negara ini. Mereka bisa membeli oknum-oknum para aparatus negara yang hari ini diberikan mandat kekuasaan. Tidak boleh. Intinya adalah negara harus hadir dan hukum harus bekerja. Terkait konsistensi, ya, sejarah yang akan mengukur. Ya, rekam jejak saya 20 tahun di politik bisa di-tracking oleh semua pihak. Ya. Bahkan saya orang yang selalu mengatakan lembaga auditor independen, KPK bahkan, atau siapapun yang ingin men-tracking kekayaan saya, mungkin saja kekayaan itu bersumber dari lembaga-lembaga yang haram, tidak resmi diperoleh, ya, itu juga bisa di-tracking gampang. Datang ke rumah saya di Sulawesi Utara, di Manado, kemudian di dalam rumahnya ada apa, selama 20 tahun menjadi pejabat negara bisa. Ya. Tabungan bisa di-tracking. Apakah tabungan saya lebih dari 100 juta udah luar biasa. Bisa di-tracking di semua bank yang ada di Indonesia. Ini kan gampang, ya. Lembaga-lembaga negara punya otoritas untuk men-tracking tabungan orang, kekayaan orang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kita serius, kita tidak sedang bersandiwara, karena kami sedang berorientasi pada merah putih, orientasi pada republik, dan tidak boleh negara kalah berhadapan dengan komplotan penjahat ini. Yang sudah kami laporkan, kalau tadi berita satu terlambat kemarin, kita sudah 3 kali dan saya memimpin langsung. Pertama, memimpin laporan 9 ABK yang kita selamatkan dari Cina, ya. Bersamaan dengan laporan 415 kasus pengaduan yang disampaikan oleh ABK maupun keluarga ABK ke BP2MI. Sudah kita serahkan pada Baris Krim. Pengaduan kedua adalah pengaduan hasil penggeledahan kita di Cilengsi, Cibubur, yang kita temukan 7 orang yang akan diberangkatkan ke Thailand
ke Malaysia dan Singapura, dan 232 dokumen yang dalam dokumen itu lengkap ada nama-nama, foto mereka-mereka yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura. Walaupun yang memberikan kesaksian di Barreskrim hanya 2 orang. Ya, tentu kita serahkan kepada Barreskrim untuk sedang menangkap pelaku yang selama ini melakukan perekrutan dan menjanjikan pemberangkatan dengan cara ilegal. Ketiga adalah laporan kemarin di mana menindaklanjuti hasil penggerebekan kita di Bogor Icon, ya, di Tower Alpine, di mana kita dapatkan 19 orang anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang akan diberangkatkan ke Thailand, 16 laki-laki dan 3 perempuan yang saat ini mereka masih ya diinapkan di RPTC, ya, di Rumah Penampungan Trauma Center Bambu Apus, dalam pengawasan negara, dalam pengawasan BP2MI dan juga aparat keamanan. Intinya adalah kami membutuhkan dukungan semua pihak, kerjasama kementerian lembaga. Saya sudah roadshow, ya, ketemu dengan Ibu Menlu, Ibu Naker, kemudian Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut, Panglima TNI, bahkan Panglima TNI menyatakan dengan tegas akan mengerahkan semua kekuatan makranya untuk memberikan dukungan pada Satgas yang akan kita bentuk, Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI yang akan nanti dilaunching pada tanggal 17 Agustus di gedung ini. Ya. Nah, ini semua adalah kerja-kerja yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh BP2MI, butuh dukungan semua pihak. Kami sudah roadshow ke kementerian lembaga, tinggal Kapolri, Kepala BIN, kemudian Jaksa Agung. 3 kementerian lembaga yang akan kami lakukan audiensi. Kami juga sudah bertemu dengan pimpinan dari organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, kemudian Buddha, kemudian KWI, Katolik, kemudian PGI. Ya, tinggal 2 kelembagaan agama, yaitu Konghucu dan Hindu. Kami juga mulai hari ini melakukan kunjungan visit media, dimulai Jawa Pos hari ini. Dan semua media akan kami kunjungi untuk kita menyatukan kesepahaman, kita petakan masalah bahwa pengiriman ilegal dan kejahatan sindikat, ya, pengiriman ilegal ini masih tetap beroperasi. Mereka adalah komplotan bisnis kotor yang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bisa diperangi sendiri oleh BP2MI. Dan setelah itu kami akan bertemu, ya, setelah visit media dengan kelompok-kelompok sipil masyarakat yang concern dengan perjuangan buruh migran, yaitu LSM dan NGO. Jadi ini kerja-kerja serius. Tentu keberanian kami tidak cukup jika tanpa dukungan keberanian semua pihak rakyat Indonesia, termasuk teman-teman media dan pers.